Sebelum kita mengajukan pertanyaan, Pak, saya jawab dulu pertanyaan saudara kita minggu yang lalu. Ya. Pertanyaan pertama, tanggungjawab pimpinan di satu kampung dengan maksiat yang berada di sekitaran kampungnya dengan orang jualan yang menyediakan fasilitas maksiat. Apakah perangkat kampung ikut berdosa? Ya, misal kampung memberikan izin orang jualan, di situ ada orang pacaran, di situ nak kedai kopi, wifi bebas, orang main game judi online, anak muda nak salat, tutup tirai warung kopi, tapi orangnya tak keluar. Ini perangkat kampung kena atau tidak? Begitu ya, Pak ya, yang pertama pertanyaannya. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang perlu ditinjau, perangkat kampung sudah berusaha mencegah kemungkaran ini atau belum? Ya. Kalau sudah berusaha, lalu menemukan tembok yang tebal, ternyata para pemilik warung ini ada backing, Pak. Backingnya iblis sama syaitan. Ya. Jadi Pak Kecil turun tangan tak bisa. Malah Pak Kecil ditelepon sama iblis, jangan ganggu-ganggu ya. Kemudian tuha pun musyawarah, tuha lapan musyawarah, kadus, kepala pemuda, ya, musyawarah ni tak bisa, sudah ditahan sama yang lebih besar, yang pertahankan maksiat. Kalau sudah sampai ke tingkat itu, maka Allah bisa maafkan. Ketika kemungkaran yang kita cegah, kalau khawatir kita cegah terlalu keras, menyebabkan mudarat pada diri kita. Tapi sudah berusaha atau belum? Itu pertanyaannya. Kalau tidak berusaha sama sekali, di situ kena apa? Karena kewajiban man ra'a munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, wajib cegah dengan tangannya. Tangan itu kekuasaan. Kekuasaan ni ya maksudnya adalah kekuasaan dalam pemerintahan. Karena kuasa itu lebih hebat daripada orang yang punya ilmu tapi tidak punya kuasa. Sekarang Bapak Ibu, tanda tangan itu lebih efektif, lebih hebat dampaknya dibandingkan 1000 ustaz, 1000 tengku yang ceramah di pura atau mimbar. Ini kami coba lihat ceramah sudah berapa tahun kita bersama, Pak. Cegahlah maksiat, jangan ini, jangan itu. Tapi tanda tangan kami tidak berlaku, Pak. Sedangkan satu tanda tangan Pak Kecil, kata Pak Kecil, tutup semua. Itu warung-warung tutup, tanda tangan. Muspika semua, tanda tangan. Tanda tangan sekali buat, langsung tutup semuanya. So, lebih hebat tanda tangan dengan ustaz. Kan lebih hebat tanda tangan. Makanya kekuasaan itu nomor satu, Pak. Nabi suruh cegah dengan kekuasaan. Kalau tidak mampu, bilisan. Tidak mampu juga, maka dengan hati. Dan hati itu adalah, ya Allah, kami tidak termasuk golongan itu. Ya Allah, janganlah kami Engkau jadikan bahagian daripada golongan itu. Itu wajib. Kalau itu tidak dilakukan, maka semua dosa yang dilakukan di sepanjang jalan, masuk ke kampung mana? Perangkat kampung ada berusaha mencegahnya atau tidak? Ada peringatan atau tidak? Bahwa ini tidak boleh pacaran di sini. Ini haram. Tidak boleh bersepi-sepian di sini. Tidak boleh begini. Tidak boleh begitu. Ada usaha tidak? Kalau tidak ada, maka termasuklah dianggap wa ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bekerjasama di atas perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi hati-hati Pak ni. Kemudian kalau pemilik warung, apakah semua yang masuk ke dia lalu dia buka wifi, padahal yang buka itu yang jahat, maksudnya dia yang buka porno. Pemilik warung tidak merancang untuk dibuka yang porno. Permasalahannya, fasilitas itu kita yang beri. Adakah usaha kita menahan itu? Ada kita filter tidak? Kita filter, kita buat kecanggihan teknologi yang tidak bisa buka website-website yang berbahaya. Ada tidak perbuatan itu? Kalau tidak ada, maka walaupun kita cuma menyediakan wifi, semua pemain game judi online, semua orang yang melihat yang porno, semua yang mendownload filem porno, nyana red desya keroi dan kepada yang menyediakan fasilitas.
Sudah mati kita berkalang tanah. Warung masih berdiri, Pak. Dilanjutkan oleh anak cucu sampai 8 turunan. Baik 7 turunan lebih. Sampai 8 turunan. Semua dosa itu mengalir ke kuburan. Terimalah siksa jariah. Hinan ke mahambo. Kita mau keluar dari kuburan, tidak dikasih izin. Kalau kita keluar pun, orang Pak nak mau dengar. Yang ada dipanggil tukang ruqyah. Dipanggil ustaz untuk meruqyah. Itu dengar, Pak. Ayahnya keluar mau bilang, nak jangan lagi buat itu, nak tutup kedai kopinya, nak ayahmu selalu nak mau didengar, malah diperingati hari ayah lagi, Pak. Maka bahaya menciptakan sesuatu yang berkait dengan dosa. Jadi boleh buka seperti itu, buat. Ini sekarang kedai-kedai kopi tidak ada, saya lihat. Saya pernah lihat satu kedai kopi, Pak, maghrib saya lewat. Kebetulan karena terhalang waktu, tidak sempat saya foto. Karena mengejar pengajian di maghrib. Itu maghrib penuh orang, Pak. Tidak keluar, azan berbunyi, tidak ada yang keluar, Pak. Jadi demi mengharapkan sedikit rupiah, dia biarkan orang bermaksiat di dalam tempat bisnisnya. Jadi ini termasuklah mengalir dosa. Itu yang pertama. Maka hati-hati dalam urusan ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, seingat saya tentang melihat perempuan ketika mau menikah, karena kemarin kita bicarakan tentang menundukkan pandangan mata. Bagaimana kita kalau seandainya melihat perempuan yang kita ingin nikahi waktu lamar, apakah perlu dilihat? Itu kondisi itu memang disuruh lihat. Ada hadis riwayat Tirmizi dan Muslim. Seorang sahabat mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, alhamdulillah aku sudah waktunya untuk menikah. Alhamdulillah aku sudah lamar seorang perempuan. Lalu Nabi bertanya, anadarta ilaiha? Kamu sudah lihat perempuan yang kamu melamar itu? Kata dia, belum ya Rasulullah. Izhab fandur ilaiha. Pergi ke tempat dia, lihat siapa orangnya, lihat wajahnya. Para ulama sepakat yang boleh dilihat adalah wajah dan tapak tangan, zahir dan batin. Itu yang boleh dilihat. Jadi tidak boleh lihat lebih daripada itu. Memang Nabi suruh lihat. Kalau tidak lihat, itu kucing dalam karung, Pak. Mohon maaf nih, yang bercadar pun kalau mau dilamar itu harus dibuka cadarnya untuk dilihat. Nanti jangan sampai begitu dibuka cadar bencong rupanya. Hai contoh, Pak. Makanya disuruh lihat sama Nabi. Suruh lihat, Pak. Itu tidak boleh mencari kucing dalam karung karena urusannya adalah mencari istri yang salihah. Oh, sekarang melalui foto. Boleh, kalau bisa diterima melalui foto, yang penting sudah lihat. Tapi melihat langsung lebih utama. Jadi sepakat melihat wajah. Kenapa wajah diizinkan lihat? Pertama, aurat yang boleh nampak cuma wajah dan tapak tangan. Wajah itu lambang hati, Pak. Hati kita ini munculnya di wajah. Sederhana, bapak marah, yang marah hati. Yang panas hati, kok tu'um hati. Kan begitu kata orang, Pak. Ketika kita sedang bertengkar, yang tu'um hati ke atau hati ke? Hati ke, kan begitu kata orang kan. Panas sekali hatiku. Tapi panasnya hati nampaknya di mana? Wajah mulai memerah. Ini kamera nih, ini sudah mulai berasa, Pak. Wajah merah, Pak. Nampak wajah marah. Kenapa? Hatinya sedang panas. Wajah yang baik, saleh, itu adalah bentukan hati. Walaupun orangnya ganteng putih, tapi kalau tidak salat kita bisa tahu, Pak. Tapi yang lihat orang yang saleh juga. Kalau yang lihat sesama tidak salat, mana adanya kan jin lihat jin. Jadi harus saja orang yang saleh, yang alim. Ustaz, cengku coba lihat sebentar ni, lihat menekunya tang anak ketemayang tang urang. Nyan ngen lu menteh sama-sama anak temayang uruji, kata dia. Jadi perempuan boleh dilihat di wajahnya. Kemudian tapak tangan, Pak. Kenapa disuruh lihat? Boleh lihat tapak tangan. Ini bukan untuk melihat garis tangan ini. Saya baca dalam kitab itu bukan untuk melihat garis tangan. Itu malah nanti munculnya kesyirikan dan khurafat. Ini ada yang bilang kalau garis tangannya cepat sekali bertemu, sebelum ke ujung sudah bertemu, itu orangnya create. Karena dia tertutup pintu cepat sekali, yang create, yang mereka pilihnya. Yang haba bangai malu itu, Pak. Disuruh lihat tangan. Yang saya dapatkan di dalam kitab-kitab, para ulama mengatakan tangan ini lambang seorang istri, apakah dia mampu bekerja,
apakah dia pemalas atau tidak. Kalau tangannya terlalu lembut, maka siap-siap Pak, nasi jadi bubur. Rice cooker saja dia tak tahu tekan bagaimana on dan off. Kenapa? Hantam kendang, cuci baju tak bisa, kemudian selalu dalam keadaan dimasakkan dari dulu. Siap-siap hancur hidup Pak. Kecuali bapak kaya sekali, bisa menghidupi isteri seperti itu. Nak mau apa-apa cuci, nak mau apa-apa sapu pun tak boleh, takut nanti debu masuk ke dalam kuku kaki. Kerja dia apa? Pedikur, manikur, cok gunting sinek-sineknya ulamnya kenyambut Pak, sambil nonton sinetron azab Pak. Sebelum kena azab. Makanya disuruh lihat tangan. Maka isteri itu tak usah dicari yang lembut-lembut sekali tangannya. Itu apa tangan lembut kalau tak bisa buat apa-apa? Kita pergi kepada Aceh Pak, seminggu kita pergi, pulang anak kita entah ke mana udah jadinya, rumah entah bagaimana udah jadinya. Itu salah satu kenapa disuruh lihat tangan. Jadi memang dalam urusan itu tidak disebut dengan menundukkan pandangan, memang harus lihat. Bertemu, ta'aruf sebentar, kemudian langsung lamar. Ta'aruf pun jangan sampai 2 tahun ta'aruf. Ini ada orang melamar, tunangan 2 tahun, pun tunangan 2 tahun. Tunangan itu 2 hari, seminggu, selesai, sekedar mengikat. Setelah itu langsung pernikahan. Kalau mau pacaran, pacaranlah setelah menikah. Paling indah pacaran setelah menikah. Dumpu je dah pebun. Hana harum mesiklep hana harum. Jadi begitu. Jadi itu tidak termasuk fitnah, disuruh tundukkan pandangan. Baik.